Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum ya Fatimah Zahra alaihissalam. Assalamualaikum ya Sibtai Nabi Rahmah Al-Hasan wal Husain alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk pada malam kedua dari bulan Muharram. A'azamallahu ujurana wa ujurakum bimusabi Aba Abdullah Husain alaihissalam. Di bulan Muharram ada sebagian masyarakat yang masih berkeyakinan sebagai bulan sakral atau bulan yang penuh tantangan. Tapi dari sisi sakralnya memiliki perbedaan yang ada dengan pengikut-pengikut Ahlul Bait. Mereka menganggap sakral itu mungkin tidak mengetahui bahwa bulan Muharram itu adalah bulan duka atau bulan nestapa, tapi sebagian masyarakat mungkin menganggap sebagai bulan sakral saja atau bulan suram, sehingga banyak dari masyarakat yang melakukan ritual-ritual seperti mencuci keris, mencuci tombak, mengganti aksesoris yang ada di keraton dan lain-lain. Ada juga yang sebagian masyarakat itu pantang untuk mengadakan acara-acara yang bersifat bersenang-senang. Ada pun yang menganggap yaitu bulan-bulan dalam tanggalan Hijriah itu sama, tidak ada perbedaan satu sama lain. Nah, itu semua kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Apakah dia itu mempunyai pengetahuan terhadap bulan-bulan Hijriah atau tidak. Kembali lagi, di bulan Muharram ini mari kita harus banyak berintrospeksi pada diri kita, mawas diri kepada diri kita bahwa madrasah Ahlul Bait merupakan sumber dari ilmu, sumber dari kehidupan untuk kita jalani ke depannya. Melanjuti dari kajian malam pertama, yaitu tentang konsep imam atau kepemimpinan dalam mazhab Ahlul Bait, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil dari baiat atau bukan hasil dari musyawarah masyarakat. Sebab masalah imamah sama sakralnya dengan masalah kenabian. Nah, ini pendapat dari pengikut Ahlul Bait atau mazhab Ahlul Bait. Coba kita lihat pengangkatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menjadi imam. Sebelum beliau diangkat menjadi imam, beliau menduduki makom kenabian, lalu setelah itu makom kerasulan, lalu setelah itu makom khalilullah. Setelah 3 makom dilalui, barulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, inni ja'iluka linnasi imam, yaitu aku menjadikanmu wahai Ibrahim sebagai imam. Mungkin masih banyak orang-orang yang tidak memahami pentingnya konsep dari kepemimpinan dalam Islam. Ada yang beranggapan bahwa kepemimpinan itu sama dengan pemerintahan yang ada atau hukumah. Ada juga yang mengatakan tidak penting atau tidak perlu, sebab sudah ada Al-Quran dan sudah ada Al-Hadis sebagai pedoman hidup atau petunjuk hidup. Ikhwan dan akhwat sekalian, perlu diperhatikan di sini. Kita tidak berbicara di sini maslahat pribadi dalam kepemimpinan. Islam berbicara secara umum untuk keselamatan umum, untuk keselamatan umat manusia. Kalau kita lihat pada zaman setelah Rasulullah SAW, banyak sekali umat yang menolak kepemimpinan Imam Ali alaihissalam. Padahal kalau kita
napak tilas pada waktu pengangkatan di Ghadir Hum, mereka bersama Rasulullah, mereka hadir menyaksikan pengangkatannya, dan bahkan mereka membaiat kepada Imam Ali alaihissalam. Nah, peristiwa dari Ghadir Hum atau pengangkatan Imam Ali alaihissalam sebagai imam secara, kalau kita lihat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengantisipasi bahwa kelak nanti akan banyak atau ada segelintir umat dari Rasulullah SAW yang akan menghalang-halangi. Karena itu di dalam akhir dari ayat tablik dikatakan apa? Wallahu ya'simuka. Jadi Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu wahai Muhammad minan nas, min litab'id, dari sebagian manusia yang nanti akan menghalangi atau merampas dari kepemimpinan Imam Ali alaihissalam. Nah, kalau kita lihat permusuhan yang terjadi di sebagian umat, sebenarnya saat itu sudah terjadi terhadap keluarga Nabi, terutama kepada Ali alaihissalam. Kenapa? Sebab dialah sebagai tameng atau penjaga Rasulullah SAW. Imam Ali alaihissalam tidak pernah bertanya atau menolak perintah. Apa yang diperintahkan oleh Rasul selalu dilaksanakan. Dan sebagian umat atau sebagian dari manusia saat itu banyak yang terbunuh di tangan Imam Ali di saat peperangan di bawah bendera Rasulullah SAW. Contohnya keluarga dari Abu Sufyan banyak yang terbunuh di tangan Imam Ali. Sebab itulah mereka selalu memusuhi dan memerangi dakwah atau memerangi dari Ali dan keluarganya setelah Rasulullah SAW wafat. Dan tidak di situ saja, ditambah lagi dengan kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh keluarga Rasulullah SAW. Mereka yang dengki, hasud, berusaha memeranginya dan merampas dari hak-hak keluarga Rasulullah SAW. Hak dari Fatimah, hak dari Ali, hak dari Al-Hasan dan Husain. Yang mana kalau kita lihat mereka ini adalah hidup bersama Rasulullah SAW di rumah kenabian. Mereka mendapatkan didikan langsung darinya. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Rasul sebelum menyampaikan dakwah kepada umatnya, beliau terlebih dahulu menyampaikan kepada keluarganya. Kalau kita lihat awal kali dakwah Rasul dengan cara rahasia, perintah, beri peringatan atau sampaikan kepada kerabat-kerabatmu, wahai Rasulullah itu, wa'anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada saudaramu yang terdekat. Lalu setelah 3 tahun baru dakwah secara terang. Bukan hanya di situ saja, yaitu kedengkian, dendam atau hasud menyelimuti sebagian dari sahabat Nabi. Dikarenakan Ahlul Bait Nabi, Fatimah, Ali, Al-Hasan dan Al-Husain yang mendapatkan kedudukan setelah Nabi wafat, sehingga dengki atau hasud dan dendam dijadikan fitnah dan peperangan, yang semuanya itu dimotori oleh Abu Sufyan sebagai provokator, sehingga terjadilah fitnah di mana-mana terhadap keluarga Nabi. Rumah Sayyidah Fatimah dibakar, suaminya Ali alaihissalam dibacok ketika sedang sholat, Al-Hasan anaknya diracun, terlebih lagi pada saat Muharram ini Al-Husain dipenggal kepalanya di Karbala dalam keadaan haus.
apakah akal hati nurani bisa menalar kejahatan yang begitu keji, kejahatan yang tidak ada nilai-nilai kemanusiaan sama sekali? Kejahatan apa yang kalian sembunyikan? Apa yang telah kalian perbuat kepada keluarga Nabi? Keluarga Nabi, kehormatan keluarga Nabi, semua diinjak-injak oleh keluarga dari Abu Sufyan, Muawiyah dan Yazid. Itulah kedengkian, hasad, sehingga apapun akan dilakukan oleh manusia yang saat itu akalnya atau hati nuraninya hilang. Kalau kita lihat di dalam buku Mausu'ah Karbala, di sini ada hadis yang menjelaskan tentang bagaimana bahwa kelak Abu Abdillah Husain akan terbunuh. Hadis ini berasal dari Ummu Salamah, yaitu zaujatun Nabi dari Ummu Salamah. Di sini pernah menceritakan bahwa pada saat itu Al-Hasan wal Husain bermain bersama Nabi, dan ketika itu malaikat Jibril turun. Fanazala Jibril wa qala ya Muhammad inna ummatak taqtul ibnak, bahwa umatmu kelak akan membunuh anakmu. Hadza min ba'dik, yaitu setelah kau wafat. Wa ma biyadihi lal Husain, dan dia mengisyaratkan bahwa yang dibunuh itu adalah Al-Husain. Babaka Rasulullah pun menangis. Wa dhammahu ila sadri, lalu memeluk dari Al-Husain. Summa qala, Rasulullah berkata pada saat itu, ya Ummu Salamah, wadi'a indak hadhihi turbah, simpan tanah ini. Qalat fasammaha Rasulullah, lalu Rasulullah pun menyium dari tanah yang mana kelak Al-Husain akan terbunuh. Rihu Karbala, baunya wangi. Qalat, dia berkata Ummu Salamah, wa qala Rasulullah berkata, ya Ummu Salamah, idza tahawwalat hadhihi turbah, apabila tanah ini berubah daman menjadi merah darah, fa'lami ana ibni qad qutil, bahwa anakku Al-Husain telah terbunuh. Hadis ini masyhur, dan setiap kali para penceramah di malam-malam Muharram akan membawakan hadis seperti ini. Ini adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwa peristiwa Karbala itu sudah diketahui oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Karena itu kita harus selalu memahami dan mempelajari Karbala ini sebagai ladang atau sebagai konsep dari kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai umat dari Muhammad, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan keluarga Rasulullah SAW. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say